Oke, halo teman-teman. Sorry, tadi ada trouble sedikit ya teman-teman. Mungkin tadi terkait untuk Mas Rocky menjelaskan ya untuk tip and trick gitu untuk masuk ke dunia entrepreneur gitu. Yang pertama itu mindset kita harus dirubah seperti itu. Jadi kita harus banyak belajar, terus apa ya mindset kita harus berubah menjadi apa ya belajar untuk bisnis secara entrepreneur gitu. Yang kedua itu ikutin kemampuan bisnis dan modal seperti itu. Mungkin teman-teman bisa saya undang lagi tamu spesial kita, Mas Rocky ya. Mas Rocky mungkin bisa join ya sesiannya. Ya, udah Oke, masuk suara saya, Mas? sorry, sorry, sorry. Udah, Udah udah, masuk? udah jelas Mas. Oke, Ya, oke. Ya, boleh Mas dilanjutin tadi untuk apa ya tip and sorry. triknya masuk ke entrepreneur. Tadi kan udah disebutkan untuk mindset kita harus dirubah seperti itu. Jadi teman-teman Ya, boleh belajar gitu untuk apa bisnis apapun mindset kita harus berubah dulu gitu. Yang kedua itu ikutin kemampuan bisnis dan modal seperti itu. ya. Nah, secara kelanjutannya boleh Mas Rocky dilanjutkan lagi. Oke, yang penting tadi saya bilang, waduh nih yang nonton nih ada Pak Wisnu, saya salam dulu Mas, karena bagaimanapun nih guru trading saya nih Pak Ya, Harsa nih. Siap. Jadi dalam bisnis ini, kalau saya bilang tadi yang saya bilang, kembali lagi ke passion, mental ya, tadi saya katakan sebelumnya, karena itu kunci di awal ya. ya, Nah, nanti karena kalau itu nggak dipunyai, percuma. Karena kalau Mas lihat di Instagram saya gitu ya, Mas bisa lihat saya pernah mengalami tambak selama 9 tahun berdiri, dan tambak ya, itu begitu saja hanyut ikan-ikan itu, kerugian saya yang pasti ratusan juta, saya nggak usah sebutin, ya kan. Nah di situ, tapi alhamdulillah kalau orang mengatakan dengan teman-teman lele yaitu istilahnya, wah Mas kalau aku jadi kamu Mas wis gila lah, atau istilahnya gitu ya, udah ini atau udah stres lah atau gimana, saya ya kan udah saya tutup nih usaha gitu kan. Tapi alhamdulillah karena saya bilang ya, karena kembali lagi dalam bisnis ini kita punya tujuan apa sih, ya ya, kan. Yang saya bilang betul. kalau bisnis ini kita, orang bilang kan bisnis buat cari uang, benar. Kalau saya alhamdulillah nih trik ya, bukan bukan trik ya, sebenarnya lebih ke kalau kita bisnis apapun tujuannya bisa bantu orang dan bermanfaat buat orang, pasti insya Allah jalan. Meskipun kita lagi kondisi terseok apapun. Ya, jadi karena saya selama ini punya usaha, saya itu selalu mengatakan, jangankan saya, anak buah saya semuanya saya bilang, ayo kita produksi lele nih, saya besarin lele. Jangan kalian kerja cuma buat gaji, ya. Tapi bagaimana kita memikirkan kalau panen kita cepat. Ya meskipun tadi saya mengatakan kan makhluk hidup nggak bisa diproduk push ya, istilah seperti Ya, kita produksi bukan makhluk hidup atau benda mati gitu ya. Betul, tapi tadi saya bilang kalau kita istilahnya kita perhatikan ikan yang kita pelihara, dia bisa cepat kok, ya kan? Nah, itu yang tadi saya bilang. Nah, kalau kita sudah panen cepat, otomatis ikan ini kan ditunggu Mas sama para pedagang. Nah, itulah tadi saya bilang, kita bisnis bisa membantu orang yang mana bisa bermanfaat buat orang. Ya, nah, yang saya bilang, karena apa? Mungkin saya nggak tahu berapa pedagang yang menjual karena saya cuma megang 2-3 bandar. Tapi 2-3 bandar atau pembeli lele ini dia melempar lagi ke para pedagang kecil berapa orang saya tidak tahu, ya kan. Nah disinilah yang tadi saya katakan, mungkin saya mengatakan mungkin puluhan, mungkin 100 ya pedagang yang bisa menjual lele dari ikan saya. Nah itu akhirnya ikan saya ini bisa bermanfaat untuk mencari nafkah para pedagang itu. Jadi salah satunya adalah ya tadi saya bilang, kita berubah mindsetnya, bisnis itu jangan sebatas uang, ya. tapi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Seperti itu. Mantap Mas, ini bisa jadi quote nih buat teman-teman. Jadi Ya, menarik sih Mas. Dulu kan saya sempat apa ya belajar lah untuk ketambak lele sama Mas ya, Rocky gitu. Nah, di ya, sana saya ngelihat apa ya Mas Rocky itu eh, mau gitu ngajarin orang yang benar-benar pengen belajar gitu di apa di tambak itu. Jadi saya ngelihat wah ini keren gitu. Beliau bisa ngasih edukasi secara gratis gitu. Jadi benar-benar nggak ada apa ya, nggak ada timbal baliknya gitu. Jadi saya ngelihat bagus gitu, bisa bermanfaat buat orang lain. Apakah itu nanti kan hasilnya nggak tahu ya,
apakah Mas Rocky bisa ketemu 100 atau lebih 100 orang gitu kan, ada yang bisa jadi 1 sampai 2 kan, itu menjadi kepuasan tersendiri buat Mas Rocky gitu. Ya, Jadi orang yang benar-benar bisa bermanfaat lagi buat orang banyak gitu. Itu menarik sih Mas buat inspirasi teman-teman, mungkin nanti kalau udah apa ya, udah menjadi di atas gitu. Nah, teman-teman bisa nih menginspirasi buat orang-orang yang masih di bawah gitu, masih mau belajar buat bisnis di awal-awal gitu. Nah, siap. selanjutnya boleh dijelaskan nggak latar belakang terbentuknya TRM Farm ini Mas? Gimana sih awal mulanya seperti itu Mas? Oke. Dulu itu basicnya kan saya sebenarnya udah usaha. Saya dari muda, kesan tua-tua ya. Saya dari muda itu emang udah usaha, udah dagang. Karena mungkin turunan Padang kali ya. Sorry Mas, ini saya menghormati juga. Saya harus sapa karena ini ada kakak saya, Mbak Evi, guru saya, kakak saya nomor satu. Halo Mbak Evi. Ya, jadi tadi saya bilang dan salam buat semuanya yang udah nonton. Thank you. Apa tadi saya bilang? Saya basicnya udah usaha. Saya nggak pernah malu usaha dari mau pinggir jalan, mau gimana gitu ya. Nah, cuma saya emang waktu itu sempat 3 tahun 3 bulan saya bekerja di perusahaan soft drink. Mungkin nggak usah saya sebutin brandnya, yang warna merah Iya. gitu ya. Nah, tapi buat saya nggak apa-apa. Itu karena apa? Saya buat uh, belajar ya. Tadi makanya saya bilang orang itu kerja mau usaha itu ya. Poinnya adalah kita harus belajar terus gitu. Ini banyak orang ngerasa udah pinter gitu ya. Makanya ini kayak sorry Mas, saya mau tambahin dikit nih. Ini banyak orang salah di Indonesia. Boleh saya agak melenceng ya? Mas Boleh. bikin entrepreneur. Apa sih arti entrepreneur? Apakah semua orang usaha, orang dagang itu entrepreneur? Enggak. Entrepreneur adalah orang yang punya usaha, yang punya apa ya? Beda daripada yang lain gitu loh. Jadi dia ada istilahnya ada yang dia modif sendiri gitu loh. Ya. Jadi nggak semua orang usaha itu entrepreneur. Ini banyak anak muda yang mengatakan, oh saya entrepreneur, saya baru punya usaha, ini entrepreneur. Saya aja nggak mengatakan saya entrepreneur. Karena apa? Saya sama, yang lain saya usaha. Makanya saya nggak mau bilang entrepreneur, saya pengusaha. Orang entrepreneur adalah dia punya istilah inovasi baru. Meskipun saya gini, oh makanan, tapi dia inovasi beda gitu loh. Nah itu, oke, itu dibilang entrepreneur. Dia menciptakan usaha, dia harus inovasi yang tinggi, itu orang entrepreneur. Kalau dia cuma usaha, ya bukan entrepreneur. Sama kayak gini, banyak orang Indonesia, Mas saya kerja apa? Marketing, tapi jualan. Marketing itu nggak jualan. Ini banyak orang Indonesia salah. Marketing itu ada di baliknya orang sales, ya. Makanya akhirnya alibi mengatakan sekarang sales and marketing, ya kan seperti itu. Oke, itu buat tambahan intermezzo aja. Nah kembali lagi tadi kita bicara apa? Awal saya punya TRM itu kenapa? Ya karena TRM itu saya ceritakan karena apa ya? Saya udah kerja 3 tahun di perusahaan soft drink gitu ya. Emang saya sempat dibajak dengan kompetitor yang mungkin sekarang nggak begitu terkenal lagi. Saya nggak perlu juga menyebutkan, ya kan. Nah tapi tadi yang saya bilang, saya lama-lama kerja di perusahaan orang. Emang sih kalau kerja di orang itu ada satu kelebihan itu ya, kita nyaman secara finansial, yaitu udah pasti setiap bulan dapat segini. Tapi kalau saya berpikir, kalau saya kerja makin capek, saya makin waktu saya ini, kadang-kadang saya berpikir nggak senilai sebanding dengan apa yang saya kerjakan, dapat saya cuma segitu. Bukan nggak bersyukur, tadi saya bilang. Tapi karena saya punya orang yang challenging, saya suka yang bertantangan, jadi saya mencari yang lain. Makanya saya kembali lagi ke kuadran, yaitu I have to back to my life, ya. Jadi harus kembali jadi seorang pengusaha kembali, yaitu makanya saya mencari usaha. Nah kebetulan saya hobi ikan Mas, karena saya koleksi dan saya kolektor ikan koi sampai sekarang. Enggak, dulu sempat kepotong berapa tahun nggak ini. Cuma saya ikan koi ya kan, saya pelihara, dan kebetulan pada saat itu karena namanya kita kerja kantoran kan makanannya pasti ya pinggir jalan ya. Karena waktu itu posisi saya cuma seorang staff, tidak ada seorang supervisor. Bahkan saya mikir 3 tahun gue cuma staff gitu loh. Gue nggak naik-naik. Berapa kali ditawarin, di interview bla bla mental ya, saya nggak tahu apa saya kurang atau gimana, atau ya saya nggak tahu lah seperti itu. Maka saya berusaha untuk saya usaha aja lagi deh, gue kerja capek kayak gimana itu saya yakin hasil sesuai dengan apa yang saya dapat, ya kan. Akhirnya ya udah saya buka usaha. Ya kenapa saya beli lele, ya tadi saya bilang saya suka ikan pelihara koi dan saya hobi makan di tenda. Saya lihat itu adalah pecel lele dan pecel ayam. Nah kenapa nggak ayam? Nah karena saya pikir gini, ayam itu ya informasi yang saya dapat itu adalah kartel, itu banyak banget. Jadi harga itu tidak bisa ini. Cuma enggak saya bilang itu jelek, orang bisnis ayam banyak, teman-teman saya bisa ayam banyak gitu.
Nah, cuma akhirnya saya memilih lele, yaitu saya suka banget dengan ikan. Ya udah, akhirnya saya coba di dunia ikan. Saya cari tahu, yaitu ya akhirnya apa? Eh, saya temukan yang seperti saya katakan di YouTube, yaitu banyak orang yang aku jago lele. Karena usaha lele itu bukan berarti saya langsung enak, Mas. Saya ketemu Iya. seorang mahasiswa, ya saya nggak usah sebutin orangnya, ya mengaku jago lele. Dia kebetulan salah satu di referensi buku lele yang ada di Jakarta, Indonesia. Saya beli, saya baca, terus saya telepon, ya itu ngaku jago lele. Dan ternyata saya korban ketiga. Saya sudah rugi puluhan juta, belum produksi, baru bangun aja saya sudah rugi puluhan juta. Seperti itu. Makanya tadi saya bilang, kunci di usaha itu apa? Mental, Mas, bukan uang. Seperti itu. Ya, Betul. akhirnya terciptalah saya bikin usaha lele. Alhamdulillah sampai berjalan sampai sekarang. Ya meskipun up and down, ya namanya usaha itu ya itu menerima tantangan. Kita siap Betul. turun, kita siap naik, kita siap ini, ya kan. Ya kan tadi saya bilang, Mas, kalau di Instagram saya ada postingan yang saya tambak saya itu banjir tuh 9 tahun belum pernah terjadi, Mas. Gitu. Cuma ya namanya kalau udah Allah berkehendak istilah, oh yaudah mau ngomong apa, ya kan. Tapi Iya. alhamdulillah saya bilang sama yang dia yang maha kuasa gitu, ya Allah saya cuma minta satu, ini tambak tetap produksi, gimana caranya, saya cuma itu doa saya gitu, ya alhamdulillah jalan gitu. Itu aja tambahannya, Mas, kenapa mulai saya milih Oke. lele. Jadi emang Mas Rocky ini apa ya, hobi makan ikan terutama lele gitu. Jadi benar-benar pas terjun ke apa memulai bisnis itu benar-benar usahanya itu all out gitu, fokus gitu. Karena apa ya, emang benar-benar hobi gitu kan. Jadi nggak asal-asalan teman-teman. Jadi ada analisanya, ada pelajarannya. Emang meskipun apa dalam perjalanan itu up and down ya, pasti di bisnis atau apapun itu bisa naik turun seperti itu. Nah, teman-teman bisa sebelum mulai itu bisa dipelajari dulu nih untuk apa mau terjun menjadi pengusaha seperti itu. Nah, untuk di sini dulu kan apa analisa usuk untuk usaha lele ternak lele itu gimana sih, Mas? Jadi misalkan ada hitungannya ya per 1.000 ekor tuh pakannya berapa, terus apa aja sih yang harus dilakukan gitu untuk 1.000 ekor atau ada hitungannya gitu, Mas, seperti itu. Oke, saya kalau gambaran besarnya gini. Nah, ini banyak orang mau bisnis lele itu di bagian mana ya? Maksudnya gini, segmen mana ya? Kalau misalnya di lele ini kita itu ada dua, tiga lah kalau saya bilang. Satu, pembenihan atau pembibitan bahasanya. Kedua, mau main di pembesaran atau pendagingan. Ketiga, atau trading, ya. Seperti itu. Nah, sekarang mau yang di mana? Kalau main di pembenihan, saya garis besar ya. Kalau main di pembenihan itu, kita harus siap 12 kolam dulu. Siap nggak bangun 12 kolam? Loh, kok banyak banget, Mas, 12 kolam? Karena itu hitungannya satu set. Satu kolam kawin, 10 kolam penetasan, satu kolam indukan, ya. Bahkan kadang-kadang indukan butuh dua, karena jantan betina ada yang beberapa orang dipisah. Nah, itu yang bikin orang bikin kolam apa untuk main di pembenihan. Pembenihan pembibitan apa sih? Yaitu mijain ikan, kawinin ikan, dia nelor, netes, jadi larva, larva jadi bibit. Kita pelihara sampai bibit, nah itu namanya pembibitan. Dari situ kalau udah proses sampai situ, itu dipindah ke segmen kedua yaitu pembesaran. Pembesaran itu apa? Kita beli bibit ukuran minimal 7-8 cm, 7 sampai 8 cm, kita besarkan sampai ukuran konsumsi. Konsumsi itu berapa yang ukurannya? Yaitu sekilo isi 6 sampai sekilo isi 10. Seperti itu, ya. Loh, maksudnya sekilo isi 6 sampai 10 kilo apa? Yaitu 6-7 untuk ukuran pecel lele, 7-8 sekilo isi 7-8 itu untuk warung Padang atau warteg, sekilo 8 sampai 10 itu untuk ibu rumah tangga, seperti itu. Nah, ya udah, akhirnya kita pelihara. Nah, dari situ pindah lagi segmen yaitu sebagai trading atau bandar, ya kita jual ke para pasar ya. Kembali lagi, kalian semua mau yang di mana gitu loh. Nah, kalau permodalannya itu pasti beda-beda. Kalau pembenihan itu udah pasti biaya bangun. Kalau pembesaran gimana? Saya 1-2 kolam bisa tanpa harus ini. Cuma emang kalau main pembesaran atau perdagingan berat biaya diproduksi karena kita kalau saya kebetulan full pellet, Mas, mohon maaf karena lele itu saya kadang-kadang itu dari pihak
entertainment ya, artis itu suka pada minta ya, ya salah satunya sama-sama Sultan di Depok itu suka minta ya kan, kadang-kadang gitu ya, timnya anak buahnya nggak langsung, karena yang Andara itu jarang makan, dia nggak terlalu makan ikan gitu, gitu. Tapi ya udah, nah tadi saya bilang apa ya, kembali lagi itu biaya produksi yang tinggi. Kalau Mas tadi Mas perhitungan per ekor, per 1.000 ekor berapa nih? Ya udah, kalau 1.000 ekor paling gampang nolnya hilangin satu, berarti asumsi panen berarti 100 kilo. Siapin aja pakan 100 kilo. Dah gitu cara paling gampang gitu. Kalau mau lebih detail kita ada kelas sih. Coba kalau Mas Kamal dulu kayak ini ya yang zamannya masih gratis ya. Ya, yang itu, yang apa, order skincare mas, Oh, skincare oh yang dulu. order skincare. Oh iya, ya masih yang nggak bayar, yang nggak besar ya. Karena sekarang saya open Dua kalau nggak buka. Nah, 2002. saya buka pelatihan bayar ya, karena saya dulu emang kalau banyak ini masih banyak nih yang nge-DM Mas katanya gratis nih di YouTube begini. Ya udah, dari tahun kapan masa gratis terus ya kan? Karena waktu itu kan saya gratis melihatnya adalah pandemik Mas. Yang namanya orang pengen mencari ini ya. Sekarang udah normal masa minta gratis sih kan gitu. Tapi Ya, kembali lagi ya, kita buka pelatihan ya, nanti siapa yang mau bisa. Nah, nanti saya komen deh, saya komen di sini berapa nomor admin saya seperti itu. Ya, dan intinya kita harus belajar Mas. Nah ini satu lagi, kalau kita belajar, tolong jangan apa yang kita pelajari itu kebanyakan teoritis. Ya, ya, nggak bisa kita mengatakan, oh saya baca buku Lele begini Mas. Belajar itu lebih banyak di lapangan. Ya, makanya saya orang juga bilang kalau belajar di saya di Lele itu saya cuma ngasih pondasi, ya detail, tapi jangan itu jadi pegangan ya untuk kita. Lo Mas, aku udah ngikutin caramu, tapi aku nggak berhasil Mas. Ya kembali lagi kan daerah beda-beda Mas, dari pH beda, dari suhu beda, ya kita nggak bisa bilang seperti itu. Kalau saya bilang berapa sih biaya produksi Mas untuk per 1 kilo lele, kurang lebih sekitar 17.000 per satu produksi ya. Untuk pembesaran ya, kalau pembenihan saya nggak bisa ngomong karena itu pembenihan itu kan namanya kita netes, kita nggak tahu berapa ya, ratus ribu ya kan, yang bertahan berapa kita nggak tahu. Tapi kalau kita hitungan untuk pembesaran atau pendagingan, biaya produksi ya, bukan biaya kan biaya itu ada dua ya Mas, ada biaya yang bangun kolam itu udah beda lagi, tapi kalau biaya produksi itu yaitu pelet dan bibit dan pakan. Nah itu biayanya kurang lebih sekitar 17.000 per 1 kilo. Itu saya hitung harga bibit dan pakan gitu. Jadi kalau kita jual 22.000 ya, itu berarti hitung aja untungnya berapa gitu per ya. 1 kilo, nunggu 3 bulan. Seperti itu. Oke, Cukup terjawab ya Mas ya. menarik nih. Ya, menarik banget teman-teman. Ini teman-teman bisa langsung ya kalau misalkan mau join untuk pelatihan apa di TRM Farm di Tambak, itu bisa ya untuk DM Mas Fitroki buat training pelatihan lele seperti itu, bisnis lele. Nah, itu dulu saya juga pernah belajar ke Mas Rocky di Tambak gitu. Nah, itu teman-teman diajarin nih apa misalkan tadi udah dibilang untuk 1.000 ekor itu estimasi untuk panennya itu di 100 kilogram. Nah, itu untuk apa ininya apa pakannya seperti itu. Nah, itu teman-teman bisa dipelajari nanti lewat Mas Rocky seperti itu. Itu teman-teman bisa banyak pelajaran sih yang bisa diambil seperti itu. Jadi teman-teman bisa fondasi dulu nih untuk belajar dulu, nanti bisa terjun langsung ke dunia bisnis yang sebenarnya seperti itu. Nah, untuk di sini mungkin Mas Rocky ada kelebihan dan kekurangan di bisnis lele ini apa sih Mas? Jadi teman-teman biar tahu nih sebelum terjun tuh kelebihan dan kekurangannya apa aja seperti itu. Oke, kalau di bisnis saya nggak bicara lele ya. Kalau Ya, orang kan bisnisnya ada benda mati, ada benda hidup ya Mas. Tadi yang saya katakan di awal, kalau benda mati itu kita gampang Mas. Jadi gini, kalau saya berpikir kalau benda mati itu buatnya gampang ya, gitu. Buatnya gampang, cuma kadang-kadang ngejualnya susah kalau saya bilang. Tapi kalau benda makhluk hidup justru kebalik Mas, kita produksi agak susah karena ini kan ngikutin apa kata Allah yang di atas ya kan. Tapi kalau bicara jual gampang, makanya saya bingung kadang-kadang kalau bicara orang
mohon maaf ya, dulu tuh berapa minggu, berapa bulan gitu ya, suka ada berita, nggak panen, pasar lagi murah karena permainan para bandar pasar gitu ya. Saya kadang-kadang mikir kenapa nggak di retail sendiri sih, gitu loh. Iya kan? Itu aja. Gitu. Jadi kan kembali lagi ke oknum ya, saya bilang. Jadi kalau bilang kalau harga lagi jatuh tuh harus, ya itu saya bilang kita harus punya inovasi tinggi. Kita harus berpikir nih gimana caranya. Sama kayak gini loh Mas. Waktu itu pandemik, saya kan produksi 1,5 ton kurang lebih per minggu ya. Berarti kalau 1 bulan kurang lebih taruhlah 6 ton ya. Mas tahu nggak di produk waktu pandemik itu saya cuma bisa menjual itu juga kucing-kucingan itu cuma setonan Mas. Top market top 2 ton. Saya berpikir dong gimana nih caranya, ya kan? Saya turunin produksi, tapi gimana saya masih punya profit bisa nutup operasional. Akhirnya apa? Saya inovasi. Makanya mungkin orang udah pada tahu ada yang namanya Let's Go, lele siap goreng, ya. Saya ciptakan lele yang saya diplastikin isi 5 ekor, 4 ekor udah dibumbuin, udah itu saya jual secara retail. Dan alhamdulillah ya tadi saya bilang saya ciptakan para reseller, ya kan, yang akhirnya bisa menjual. Saya waktu itu sebulan range di 1.200 sampai 1.600 bungkus per bulan untuk penjualan lele bumbu ini. Nah, makanya tadi saya bilang kalau orang mau usaha itu udah jangan, kita harus berpikir terus gitu. Nggak ada tuh usaha nyantai. Usaha kalau makanya saya bilang kalau mental orang nggak siap jangan jadi pengusaha deh. Orang mikir kan usaha tuh enak ya, duduk manis, duit jalan, ya kan. Itu kalau udah financial freedom kalau saya bilang. Financial freedom pun juga saya nggak akan bilang itu pasti selamanya, ya kan. Contoh kayak perusahaan asuransi itu MLM, financial freedom, ya kita cipta udah tinggi posisi ya. Kalau downline-nya up, downline-nya hilang ya udah kere lagi kan gitu kan. Contohnya seperti itu ya. Nggak ada kita namanya hidup ini ya fighting terus gitu. Makanya kalau orang mau usaha nggak siap mental jangan. Bukan saya mematahkan gitu. Rubah dulu mindsetnya. Saya siap capek, saya siap ini. Karena itu yang dibutuhkan, ya kan. Oh, udah siap terjadi apa-apa. Nah, kembali tadi saya bilang, nah orang sebenarnya bisnis itu cuma gampang Mas nih. Ada pasar, ya tinggal mikirin bagaimana buat atau cari barangnya. Atau kebaliknya, ada kita tahu cara buat barangnya atau dapat barangnya, kita hanya mikirin jualannya. Sesimpel itu kok Mas orang dagang. Tapi jangan digampangin. Yang susah itu prosesnya. Gitu ya. Nah, kalau makhluk hidup itu kita tetap ada alur-alurnya. Nah, cuma kalau makhluk hidup itu sama. Saya juga di anak buah saya nggak sembarangan milih anak. Makanya kalau di makhluk hidup untuk di lele, anak buah saya ganti-ganti. Karena kenapa? Dia harus cinta Mas dengan ikan. Kalau dia nggak cinta, produksi lambat, panen mundur. Dia harus cinta dulu dengan ikan. Itu yang paling penting. Gitu. Ya. Itu yang saya selalu bilang. Nah, kalau saya bicara lele, ya harus suka dulu sama lele. Karena kita harus kasih makan. Lele, mangan yuk. Kalau orang Jawa bilang gitu. Ya kan? Biar cepat gede. Biar tak dol. Dijual, dol itu tak jual gitu. Silakan gitu. Tuh. Itu aja paling yang kurang lebih untuk ini ya. Cukup terjawab ya, Mas? Jadi teman-teman menarik sekali. Mas Oki juga berinovasi gitu. Pas pandemi itu punya Let's Go gitu. Lele siap goreng. Nah itu saya dulu di Tambak juga pas setelah selesai pelatihan itu Mas Rocky ngasih gitu satu bungkus gitu lele siap goreng itu enak sih Mas. Maksudnya bagus juga gitu orang-orang. Maksudnya kalau misalkan teman-teman bisa berinovasi gitu, punya mau terjun ke bisnis lele gitu, itu teman-teman bisa berinovasi juga. Misalkan teman-teman bisa kayak tadi gitu berinovasinya lele siap goreng, jadi orang bisa langsung ngegoreng gitu, langsung siap goreng gitu. Terus kan teman-teman juga bisa berinovasi lah, produk-produk yang lain masih banyak gitu. Jadi nggak cuman teman-teman jual lelenya doang gitu. Jadi teman-teman bisa berinovasi, masih banyak nih produk-produk yang bisa teman-teman inovasinya seperti itu. Nah, terus mungkin Mas Rocky di sini ada nggak diversifikasi diversifikasi asetnya ke pasar modal gitu. Selain di bisnis gitu, Mas, ada nggak? Oke,
Ini kalau ini udah bicara di luar lele ya, berarti ya. Ya. Oke. Makanya gini, sebenarnya bisnis dan kerja itu sama, kalau saya bilang sama-sama mencari uang. Yang membedakan adalah kalau kerja, mohon maaf, yang memberikan lebih dari hasil kerja kita itu adalah karir, ya. Oke, Anda kerja mau capek-capek, yang bisa menaikkan hasil Anda itu dari karir. Tapi kalau usaha itu nggak melihat karir, tapi melihat ya udah kita capek pasti ya, saya yakin ngikutin dari apa capeknya kita dan bekerja atau kita usaha seperti itu ya. Nah, ini kembali lagi kepada orang-orang. Ya saya juga, ya namanya saya usaha, ya kita uang ini. Kalau saya main trading, Mas, saya lebih ke saham. Ya, ya kan kenapa? Karena saham itu tempat investasi. Kalau dulu mungkin saya main di properti ya, seperti itu ya. Cuma kalau properti sekarang ini lagi down. Kalau saya bilang, mohon maaf, bukan nggak bagus, tapi bagus. Cuma kalau bicara jangka panjangnya masih di atas 10 tahun. Nah, cuma kan kalau properti ini very very hard liquid, Mas. Karena apa? Kita mau beli properti di bawah 1 miliar pun juga kalau nggak ketemu jodohnya nggak akan ketemu gitu, ya kan? Tapi kalau saya main di saham itu liquidnya cepat, ya. Ya tergantung, kan bisa jatuh, Mas. Ya kan tadi saya bilang kita ini hidup ini yang membedakan maju nggak maju itu mindset, bukan pinter. Kalau saya bilang, mohon maaf ya, kalau orang pinter dari saya banyak, Mas. Ya kan? Tapi tadi saya bilang, kembali lagi, mindset kita berbeda, gitu loh. Ya kan? Jadi saya bilang, saya lebih bikin investasi, yaitu ke saham. Jadi bukan berarti orang ngikutin saya. Cuma loh, kok investasi saham, Mas? Kan saham itu trading. Loh, saham itu bisa nabung. Dulu, bos saya, mohon maaf, saya biar ini ngomong bos saya, karena saya guru trainer di Kementerian Keuangan. Jadi orang-orang purna bakti yang mau pensiun tuh masuk kelas saya. Saya kan gitu ya. Dan itu saya katakan istilahnya, loh, bos saya aja Sri Mulyani sudah mengatakan, ayo kita bikin yang namanya gerakan nabung saham seperti itu. Ya, pengen tahu ilmu saham tuh boleh belajar juga, Mas, saya silakan. Nah. Tapi guru saya tadi tuh yang saya sapa Pak Harsa, itu guru saya. Silakan gitu. Jadi tadi saya bilang, ayo kita belajar gitu. Jadi orang nih banyak nih kalau anak-anak muda lifestyle, ya aduh angkat tangan kadang-kadang ya kan, baru punya usaha kecil kayak gimana, barangnya branded, aduh capek saya, ya kan. Kalau saya bilang udah branded itu apa sih? Saya punya tas, lihat tulisannya branded, padahal KW, gak apa-apa. Orang bilang, Mas Rocky, orang, alah lu tas ngapain sih barang branded, ya kan, nggak penting. Ya kan, ya kembali lagi yang bikin hancur itu gaya hidup, Mas. Udah, kalau kita bicara mau kayak gimana, makanya kalau orang punya usaha udah, kalau gaya hidupnya tinggi lah udah wassalam, pendek gitu kan. Itu ya, lihat itu Bapak Yusuf Hamka, ya kan, kayak gimana makan warteg, lu baru gaji 5-10 juta makanya Chinese food atau makanan mahal, ya kan. Nah, gitu loh, ya kan, seperti itu, ya kan. Jadi kita kembali lagi, jangan udah dikasih Tuhan hasil lebih baik, gaya hidupmu terlalu ditinggikan seperti itu. Oke? Menarik sekali. Oke, teman-teman. Jadi investasi itu penting, investasi penting, Mas, investasi terpenting. Jadi ada punya hasil, saya nggak bilang usaha aja, kerja, usaha, ada lebih investasi, ada lebih investasi. Mau logam mulia, mau saham, mau main apa, obligasi, istilahnya banyak, itu paling penting investasi. Ya, setuju banget, Mas Rofi. Jadi di sini saya pengen sharing-sharing buat teman-teman nih, misalkan punya bisnis, diversifikasi itu penting seperti itu. Jadi teman-teman jangan sampai cuman ada satu income doang gitu. Kita nggak tahu ke depannya pasca pandemi kemarin 2020 mungkin UMKM terus bisnis-bisnis yang lain tuh pada kena gitu. Nah, teman-teman bisa belajar nih di pandemi yang sebelumnya. Jadi teman-teman bisa belajar, misalkan teman-teman punya bisnis gitu, diversifikasi gitu, buat masuk ke aset yang lain seperti saham atau nabung emas seperti itu. Jadi benar-benar ada jangka panjang gitu. Jadi teman-teman misalkan amit-amitnya bisnisnya terdampak, nah teman-teman punya aset yang lain gitu, buat kehidupan 1-5 tahun masih hidup gitu, dibandingin teman-teman punya satu income doang gitu. Jadi
teman-teman bisa pelajarin nih untuk belajar bukan hanya di bisnis saja, teman-teman bisa pelajari di investasi yang lain seperti itu. Oke, menarik banget. Ini Mas Rocky mau tanya untuk untuk investasi dan secara bisnis itu ada garis kesamaan nggak sih antara misalkan investasi secara jangka panjang, terus kan bisnis juga secara jangka panjang gitu. Itu ada kesamaan sih untuk pelajaran apa sih yang benar-benar ilmunya, oh ada saling berhubungan nih seperti itu. Menurut Mas Rocky gimana? Oke, gini Mas, kalau nama investasi kita menginvest, kita taruh dana, biar dana itu yang berkembang sendiri. Kalau pandangan saya ya. Tapi kalau kita usaha, ya kita terjun langsung, Mas. Namanya kita usaha, kita Hmm. terjun, ya kan? Tapi, loh, Mas, bisa nggak saya, kan investasi kita taruh dana aja. Kayak Mas Kamal mau taruh investasi ke TRM, oh enggak bisa, kenapa enggak? Tapi Mas nggak bisa, nggak bergerak apa-apa. Duit Mas yang diputar sama saya, Mas investor ya, Ya, kan seperti itu. Sama kayak kita beli saham. ya, Emang saya beli saham BRI misalnya gitu kan. Ya kan saya nggak perlu turun ke BRI-nya. ya, Ya kan. Meskipun saya owner loh. Kan kalau saya udah beli satu lembar saham, saya beli satu lot ya. BRI aja. Satu lembar kok satu lot. Ya Mhm. saya owner nih BRI. Bener nggak? Tapi kan bukan berarti Betul, betul. saya datang ke BRI, saya kerja dengan BRI kan. Uang saya yang diputar sama BRI. Kan gitu kan. Ya kan. Nah, Betul. kalau Ya. kita sebagai usaha ya bedanya adalah kita kalau usaha ya dengan investasi beda kita kalau investasi ya biar uang itu yang berkembang begitu aja sendiri yang berputar. Tapi kalau kita usaha ya kita yang memutarkan duit kita sendiri terjun sebagai eksekutor. Kurang lebih seperti itu kalau pandangan saya. Ya kembali lagi kan tadi saya udah bilang di awal bekerja dan usaha itu sebenarnya cuma membedakan adalah hasil ya. Kalau saya bilang, oke. Okay? Nah, karena kenapa? Loh, kok gitu Mas? Usaha juga sama kerja dianggapnya hampir sama. Sama dokter juga kerja, dia juga bisa dibilang pengusaha. Orang dijualan kok, ya kan? Iya, betul. Benar nggak? Nggak mungkin Betul, dokter betul. nggak jualan. Dia kan jual ilmunya, ya kan? Ujungnya juga jual obat sih Mas. Kan gitu juga kan? Iya kan? Bener nggak usah inilah. Kita nggak ada yang perlu diferin. Iya kan? Iya kan? Coba Anda dokter satu, dokter lain dengan penyakit yang sama pasti ada kadang-kadang obatnya beda. Kenapa ya? Ini kan jualan obat. Jangan heran kalau Anda masuk ke rumah sakit suka ada sales obat tuh yang Iya, menyerobot para pasien lagi ngantri kan gitu kan? Nah, kayak gitu. iya, Ya, bukan rahasia umum Mas saya berani ngomong, ya kan? Tadi saya bilang. Tadi kembali lagi yang membeda investasi adalah itu tabungan. Cuma tadi saya bilang loh, Mas kenapa nggak di bank aja? Kan ada deposito, ada ini. Saya bukan tabungan ini bukan ya. Ini banyak kan orang salah kaprah. Di dunia Mas, tabungan itu bukan investasi. Tabungan itu tempat kita hanya menyimpan, ya, iya, menitipkan dana kita dibanding kita ditaruh rumah, dimakan tikus, rayap, selainnya kan. Nah, jadi kan uang namanya kertas ya lama-lama hancur kan. Kita titipkan di bank. Tapi bukan berarti kita taruh di bank itu uang kita berkembang. Mas, malah defisit. iya. Karena kenapa? Coba Anda infoin ke saya. Ada yang berani komen nggak? Berapa bunga deposito? Berapa inflasi? Iya. Tinggian mana? Inflasi atau deposito? Inflasi sih. Pasti masih tinggian inflasi. Anda taruh 1 miliar dengan diiming-imingin 4%, 40 juta setahun. Kesannya, wah gede. Uang 40 juta, besok itu cuma tinggal 25 juta. Atau 30 juta. Kenapa? Value-nya yang membedakan nilai seperti itu. Loh, kok bedanya apa? Ya gini aja deh, Anda beli minuman deh, ya. Minuman manis, sekarang 1.500, besok jadi 1.800. Udah, itu yang namanya kenaikan inflasi. Gitu. Makanya Iya. investasi itu paling penting. Jadi banyak orang salah, taruh deposito. Ya, deposito value-nya turun, Mas. Coba kita aman doang. Investasi rugi nggak? Ya, ada rugi juga. Cuma ya kita siap. Gitu. Betul. Kalau gitu saya investasi tanah aja deh, gitu kan. Atau rumah, ya nggak juga. Sekarang oke, rumah, tanah memang risikonya lebih kecil. Liquidnya susah banget. Kan gitu kan. Iya kan? Iya. Ya semua punya risiko masing-masing. Ya kembali lagi kalian mau pilih yang mana, gitu aja. Itu tambahan saya aja, Mas. Ya garis Oke, menarik lurusnya banget kurang lebih teman. nggak beda jauh seperti itu. Ya, menarik banget teman-teman. Jadi
nabung di bank itu bukan secara investasi gitu. Itu kan dibandingin inflasi jauh lebih besar inflasi gitu. Jadi Ya. teman-teman kalau misalkan deposito 1 tahun 4%, inflasi lebih dari 4%. Jadi menurut saya sih bisa taruh aset ke yang lain gitu seperti itu dibandingin masuk ke deposito. Ini Mas Rocky, kita sekarang ada sesi kolom komentar ya. Ada yang nanya Mas Rocky dari Ashar Fauzan nih. Eh, Oke. izin bertanya, apa kiat-kiatnya menjadi pengusaha lele untuk pemula, Mas? Ya, dia itu bos besar, Mas. Itu lebih jago dari saya itu saya tahu itu. Pak Pit Iya, iya. bertanya, iya, ini bos orang kapal ini. Siap, Komandan. Kalau menjadi kiat pemula itu ya belajar dulu. Kedua, ya terjun langsung. Nggak usah banyak-banyak teori, ya kan? Bener nggak Pak Bos? Pak Azhar, Pak Paujan. Namanya Pak Ujan nih, ya kan? Ya namanya kita eh, sama lah. Mungkin Pak Ujan dulu dia juga di salah satu, ya apa yang saya sebutin. Kalau nggak salah TNT dia, salah satu senior manager di TNT. Saya nggak tahu se-Indonesia atau ini, tapi dia seorang senior di TNT. Saya bilang ya semua, saya yakin Pak Ujan itu nggak ngerti tentang perkapalan, nggak ngerti ini. Tapi kalau kita nggak terjun langsung, kita nggak belajar langsung, kita nggak akan tahu hasil. Jadi kiat-kiatnya gimana ya, belajar, terjun. Jangan baca buku saja, jangan lihat YouTube. Terjun. Makanya tadi saya bilang ilmu yang paling berat, yang paling banyak itu ya di lapangan, ya kan? Gitu. Saya sekolah trading 14 juta dengan lapangan jauh, Mas. Karena 14 juta yang saya bayar itu adalah cuma ilmu pondasi namanya, gitu. Itu taman saya. Jadi kiat-kiatnya apa ya, belajar untuk pemula, terjun gitu. Ya kan? Ya siapin modal dua itu, modal materi dan modal mental. Karena ya gini bicara makhluk hidup. Kita nggak tahu Ya. hasil. Yang dari awal saya katakan no, bisnis makhluk hidup dengan benda mati pasti beda gitu. Kalau makhluk itu pasrah aja. Makanya saya nggak pernah bilang harus minggu ini harus 1,5 ton ya, minggu ini harus 1,7 ton ya, nggak pernah saya. Cuma saya bilang ke anak buah, kita punya kontrak sekian ya, gitu. Biar mereka yang berpikir, gitu. Oke. Makanya saya kasih mereka yaitu apa bonus buat dia lebih tertantang, ngasih lebih besar seperti itu. Tapi kan juga nggak bisa dipaksakan. Gitu ya Pak Ojan, izin bos besar nih. Siap. Tadi juga ada yang nyapa-nyapa. Mohon maaf mungkin saya tidak kebaca ya kan karena saya di sini cuma narasumber saja gitu. Oke, gimana ada lagi Mas? Kayak Mas Rizky Rich 58 ini sama aja sih kayak tadi kiat sukses Ya, Om untuk memulai budaya kayak tadi ya. ini sepupunya istri. Thank you pemula itu. Intinya gini, bisnis apapun ya intinya belajar dan terjun Mas. Itu aja poin utama. Nggak usah bicara lele deh. Kan orang Iya, sebenarnya gini, kalau saya kan sebenarnya trainer usaha, Mas. Lele ini kan cuma barang aja yang lebih dikenal gara-gara di YouTube. Ya alhamdulillah saya waktu itu sempat up gitu ya, sempat naik gitu ya atau viral. Tapi tadi saya bilang kiat sukses itu yaitu kita harus belajar terus. Makanya kalau orang bilang, wah saya udah jalan Mas tapi gagal. Jangan jadi sebuah alasan atau excuse itu kalau udah excuse udah susah. Anda kalau jadi seorang excuse nggak akan pernah bisa ya kita tuh nggak bisa kita bicara excuse gini loh kayak gini saya main lele gitu terus kemarin kayak banjir gitu terus saya excuse wah main lele apaan tuh banjir wah ikan hanyut gitu Tuhan nggak sayang sama gua ya namanya bisnis pasti ada aja saya coba jualan mas nggak laku pasar ya kalau nggak tahu kalau kita excuse kita harusnya tahu gitu kenapa kita bisa begini cari tahu introspeksi diri kenapa saya nggak laku jual makanan iya kan gitu loh. Nah, itu udah kedua istilahnya apa kita harus tahu nih makanya kalau orang jual makanan nih itu harus tahu banget yang istilahnya lidah orang ini karena pasti beda-beda. Ini paling simpel gini deh, Mas kalau Mas Kamal ini orang mana sih bukan Sumatera ya? Mas coba deh kalau enggak. Mas Saya, ke Sumatera makan Padang dengan makan Padang di sini tuh totally beda, Mas. betul. Ya, pasti secara bumbu beda. Karena kenapa? Kalau makanan Padang kita identik nih. Kadang-kadang habis ini nggak boleh egois mas atau idealis. Gue harus makanan Padang nih. Harus kayak di Padang. Jual di Jawa. Lidah agak manis-manis. Kagak laku mas. Iya.
Iya kan? Nah, kita ikutin pasar seperti itu. Oke, cukup terjawab ya. Pasar kemana nih Mas? Kalau lele sampai tona sebesar gitu, main lokal apa? Oke. Boleh saya bantu jawab ya Mas? Boleh, boleh. Kalau saya sudah punya bandar, ya. Alhamdulillah saya sudah, kalau bahasanya bandar ya, ada penampung lele. Saya udah ada kontrak, itu sebenarnya kontraknya sih 1,5 ton per minggu. 1,2 ton, sorry. Kontraknya. Cuma saya selalu menghasilkan lebih dari situ. Cuma ya, tapi nama klik hidup adalah sekali-sekali ya kita mundur atau hasil turun dikit. Tapi kalau ditarik panjang dengan kontrak saya itu range-nya di 1,5 ton. Gitu. Jadi kontrak 1,2 ton, tapi saya kalau ditarik panjang setahun saya dia rata-rata 1,5. Kenapa? Ya kadang-kadang hasil 1,7, 1,8, kan ya kan kadang-kadang 1,9, pernah 2 ton lewat dikit gitu. Cuma kadang kayak kemarin cuma 9 kintal, nggak sampai seton. Tapi kalau kita tarik panjang tetap di sesuai kontrak, yaitu minimal 1,2 ton. Jual kemana pasar besar gitu? Saya jujur pegang Tangerang dan Bogor. Tuh. Ya mereka yang datang itu. Jadi kalau jualan ya nggak usah. Jadi saya bilang beda makhluk hidup itu kita merem, cuma paling pusingnya produksinya. Beda dengan benda mati ya. Kalau benda mati kita pusing jualannya karena bikinnya gampang sebenarnya gitu. Cuma ya kita saya bilang kalau jualan cuma satu sih, lihat kebutuhan pasar. Karena saya katakan bisnis itu cuma dua, ada barang atau tahu cara buat barangnya. Kita hanya mikirin bagaimana jualannya, atau kita tahu pasarnya, tinggal mikirin bagaimana cara buat atau beli barangnya. Kalau saya lakukan apa? Saya tahu pasarnya Mas. Karena kenapa? Kalau orang tanya kenapa lele, saya cuma mikirin sekarang tuh produksinya, saya nggak mikir jualnya. Bukan sombong, maaf. Selama tenda masih tulisan pecel lele, saya yakin tuh pasarnya ada udah. Kecuali udah ganti. Makanya saya kalau ditanya, Mas nggak mau sidat atau apa, sidat itu apa? Belut ya. Mas nggak mau ikan ini, nila gini-gini. Tenda belum ganti tulisannya. Iya kan? Iya kan? Kalau tendanya udah ganti, lele gurame, lele nila, oke, saya ganti itu ikan. Kalau masih tulisannya lele pecel, masih pecel lele, ngapain saya ganti kan saya? Pasarnya masih ada kok. Simpel kan? Iya kan? Gitu. Ya, jadi nggak usah takut dalam jualan. Cuma nggak segampang juga. Mas itu gimana caranya? Nih, ini banyak nih. Mungkin Mas Kamal pernah saya ceritain kan. Dulu saya waktu cari pasar juga sama. Nih gimana nih barang seton jualnya gimana nih? Kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk ke pasar, kita nawarin gitu kan. Saya simpel cuma satu. Waktu itu saya lakukan ngebegal, Mas. Ngebegal tuh apa? Jadi setiap ada mobil bak, ini cuma cerita aja ya. Jadi waktu itu saya dapatin pasar-pasar besar, maksudnya penampung ya. Ya, itu gampang. Saya berhentiin mobil-mobil bak yang ada drum-drum biru. Mas tahu kan kepemilikan? Itu saya berhentiin Mas, ngebegal bahasa saya. Saya berhentiin beneran, saya nggak bohong. Saya berhentiin sampai ngamuk, ada yang sampai ngamuk, sampai udah mau ngeluarin kunci-kunci mau ajak berantem. Saya cuma nanya, maaf, ini punyamu atau punya bosmu? Ini ikan apa? Di situ saya cari data. Ya tetap aja saya tetap jualan, tapi kan kita kan nggak tahu Mas siapa penjual yang pembeli ikan kan, ya kan? Makanya saya ngebegal mobil-mobil. Nah disitulah saya dapat data-data pembeli lele gitu. Kalau udah dapat data ya sudah tinggal nawarin. Nah kalau kebutuhan lele ini adalah yang kebutuhan besar di pasar Jabodetabek, ya alhamdulillah nggak begitu susah untuk jualan sampai sekarang dari awal saya bangun lele gitu ya. Ada lagi yang tadi bertanya jual kemana, ya itu ke penampung-penampung aja. Cuma nggak langsung kita punya kolam terus pasti datang mereka. Karena kan kolam kita nggak mungkin di pinggir jalan, pasti ke dalam kan. Kayak tambak saja 3 kilo dari jalan besar ya kan. Nggak mungkin penampang tahu seperti itu, ya kan. Terjawab ya? Ada lagi Mas? Ya, mungkin sesi tanya jawabnya udah Mas. Sekarang hampir jam 8 juga. Sesi selanjutnya mungkin ada kuis nih Mas dari saya. Mungkin pertanyaannya ada 2 pertanyaan gitu, jawabnya cepat. Misalkan lele atau ayam, mungkin lele gitu. Nanti Mas jawab lele gitu. Secara cepat ya Mas ya. Oh saya jawab. Ya, nanti pertanyaannya dari saya. Penonton. Oke. Dari Saya saya. jawab lele atau ayam gitu doang ya? Enggak, dari saya misalkan lele atau ayam. Nah, Mas Rocky pilih yang mana gitu, secara cepat dijawabnya. Oke, ya udah. Jadi ada 2 pilihan, jadi saya pilih salah satu cepat gitu kan?
Ya, betul. Oke, Mulai ya, Mas. Bismillah, ya, monggo. Pertama, investor atau pengusaha nih? Investor, Investor. Bisnis lele atau skincare? lele, Pengusaha atau karyawan kantor nih? pengusaha, Oke. Raffi Ahmad atau Rano Karno? Rano Karno sekarang. Terus stand up Sorry, gue comedy atau potong. penyanyi? Jamnya dia masalah, gue lagi pakai jamnya dia. Terus silakan. Keren, keren, Mas. Terus stand up comedy atau penyanyi? Stand up komedi, Produk lokal atau produk internasional? lokal, Oke. Masuk ke saham ya, Mas. Sekarang Indofood atau Unilever? Indofood, BCA atau BRI? BRI, Gojek Tokopedia atau Bukalapak? apa? Gojek, Tokopedia atau Bukalapak? Tokopedia atau Tokopedia, Carun Pokpan atau Java? Channel Popan. Oke, oke. Cukup Mas dari saya kuisnya menarik sekali. Mungkin ada apa ya, cerita apa sih apa ya Rano Karno atau Raffi Ahmad gitu? Itu menarik sih. Boleh Oke. diceritain Mereka sedikit sebenarnya nggak Mas? sama ya. Mereka, oke. Bukan berarti saya sama Raffi masih hubungan baik ya, terutama sama anak bu, sama timnya ya. Gitu. Bukan cuma kan kalau Raffi dia sudah mulai kesibukan. Kalau Om Rano tuh masih saya bisa temuin. Ya kan seperti itu. Tapi saya masih baik kok. Kemarin saya baru ketemu sama Mary Raffi Ahmad. Waktu mungkin kalau orang lihat story saya sempat main ke rumahnya Raffi, cuma Raffi lagi pergi, saya main kumpul sama bodyguardnya, seperti itu. Cuma karena orang tanya milih salah satu, bukan berarti yang nggak saya pilih itu saya nggak deket, masih deket. Cuma kalau Om Rano saya masih gampang ketemu, itu aja. Bahkan dia lagi pagi kapan aja masih bisa gitu, ya. Karena kenapa? Bukan pamer. Nih jamnya dia aja udah kepalak. Ini jamnya Merano jujur. Murano Karno bisa gitu karena dia juga ya guru lah, dia kan juga orang hebat ya. Ya Raffi juga orang hebat, cuma kan kalau dia kan sosok orang tua yang ilmunya jauh lebih besar lah, seperti itu ya. Keren. Kalau untuk itu kalau tadi bisa BRI sama tadi apa BCA, karena BRI itu lebih stabil secara saham, kalau BCA itu agak fluktuatif saya Ya. bilang tuh. Kalau investor atau pengusaha tadi pilih investor kenapa Mas? Kalau investor ya kan kelasnya udah beda mas. Kalau investor kan kita bicara sudah kita nggak mau capek kan. Kalau sekarang jujur saya investor karena posisi saya bukan seorang pengusaha murni. Pengusaha itu hanya sambilan. Karena kenapa? Saya investor itu kan tadi saya bilang, saya taruh di TRM itu saya sudah bukan pengusaha TRM mas. Saya investor TRM. Ya. Karena yang kerja bukan saya mas. Yang kerja Lia, anak buah saya, anak saya juga, misalnya gitu ya. Dia udah saya didik ya kan, di semua kan anak-anak saya tuh ada ketuanya Turam ya kan. Nah dia saya bilang ya udah saya deh perusahaan kamu jalanin, kalau saya turun tiap hari atau seminggu berapa kali nah saya masih pengusaha, tapi kalau saya di rumah saya cuma ngaji zikir ya kan, mereka yang muterin itu ikan ya saya investor seperti itu. Cuma belum total investornya, masih masih meranjak ke arah investor. Pengen investor lah biar duitnya bekerja buat kita mas, jangan kita yang bekerja buat duit mas, Ya. capek ya kan. Ya kalau ya meskipun uang investor itu mungkin kadang-kadang tidak sebesarnya tidak seperti seorang pengusaha, cuma kita lebih nggak capek aja seperti itu. Ya. Gitu. Keren banget nih teman-teman. Jadi Mas Rocky juga ada secara long term gitu jangka panjangnya pengen jadi investor nih Ya, seperti itu. Jadi di rumah bareng keluarga kalau udah next udah berumur gitu kan tetap kita punya income gitu dari hasil apa ya. investor itu seperti itu. Oke Investasi Mas kita Rocky mas sekarang seperti udah itu. Hmm. sekarang udah jam 8 lewat 6 nih. Nggak apa-apa, Mungkin mau terus eh, silakan, mau mau ini silakan, saya mau bebas.
Ya mungkin Kalau mungkin ada yang mau ditanya silakan teman-teman, silakan ada yang mau tanya-tanya. Ini ada Malik Eros ini kalau nggak salah orang murid di ini deh di Aspeksindo. Saya pernah bergabung di Aspeksindo. Itu dari asosiasinya salah satu Luhut Panjaitan seperti itu, ya kan. Ya siapapun yang nonton ini ya ikutin pilihan hati kalian. Saya tidak pernah memaksakan harus jadi pengusaha atau menjadi seorang ini. Lihat dari kemampuan kalian lah, saya bilang. Kalau semua mau ingin jadi pengusaha nggak ada yang kerja, Mas. betul. Iya kan? Iya kan? Gitu. Ya ikutin hati. Jangan lihat wah enaknya jadi pengusaha gitu, nggak juga. Makanya kalau orang bilang kan lihatnya dari luar. Enaknya jadi Raffi Ahmad. Saya aja gabung sama Raffi Ahmad sehari berapa jam udah gamer badan saya kan gitu. Ya kan itu lagi kemampuan, nggak bisa kita bilang seperti itu. Ya kan? Siap. Lihat itu kan cuma di luarnya aja. Makanya selalu saya bilang ini, orang kaya itu selalu dinilainya sukses itu dan sukses itu dinilainya dari apa sih Mas? Materi. Salah Mas. Ini banyak salah nih. Makanya kenapa saya bilang anak muda sekarang baru punya usaha udah tasnya LV gaya gini ya kan gaya hidupnya terlalu tinggi itu bukan nunjukin sukses Mas. Sukses itu adalah kepuasan batin. Makanya kalau saya bilang sukses itu apa adalah seorang benar-benar sudah financial freedom, murni investor, udah nggak turun di usaha, itu sukses Mas. Kalau Anda masih turun, belum sukses Mas. Karena sukses itu nggak bisa ditolak ukur. Saya sukses Mas, mobil saya Lamborghini, nggak juga. Belum sukses. Kalau sukses itu kalau buat saya adalah udah happy dia, yaitu financial freedom, itu sukses. Bukan lagi punya Lamborghini, mobilnya banyak, atau rumahnya bagus, gede, enggak, gitu. Jadi gimana dia sudah happy dengan dirinya. Nggak bisa ditolak ukur dengan materi, Mas. Kalau orang bilang Raffi Ahmad, kayak dia kaya banget tuh sukses, kata siapa? Saya tahu dia belum merasa sukses. Kan yang melihat sukses kan orang luar. Dirinya belum merasa sukses, saya yakin. Ya kan? Itu. Oke? Oke, menarik. Terjawab ya, Mas ya? Menarik teman-teman. Jadi apa ya? Jangan ngelihat dari luarnya aja gitu. Orang ngelihat punya rumah, punya mobil gede gitu kan. Tapi mungkin secara hatinya itu belum happy gitu. Nah, itu menarik sih. Jadi Nggak suka. apa ya? Teman-teman bisa financial freedom gitu. Jadi teman-teman udah happy dengan dirinya sendiri gitu. Jadi nggak apa-apa di lingkungan sekitar juga udah ke bawah happy gitu. Jadi positif gitu kan. Oke, Ya. Mas Contoh tadi Rocky, terakhir saya mungkin bilang guru saya, sorry, Mas, tambahan tadi. Kayak tadi saya bilang ada guru saya Pak Arsa, Wisnu Arsati itu. Dia secara rumah biasa aja, mobil biasa aja. Tapi dia udah sukses banget, Mas. Kenapa? Kerjanya di rumah, cuma buka laptop, lihat duit gue udah sampai mana, saham gue, itu udah financial freedom. Dia nggak kerja, Mas. Ya kan? Dibanding orang yang punya rumah gede tapi tiap pagi masih kerja begitu, itu lo berarti belum sukses. Karena apa? Lo masih ngejar. ya, Bener nggak? betul. Kalau dirimu masih ngejar, berarti lo belum sukses, bos. Makanya kalau saya bilang, saya sukses belum. Karena saya masih ngejar juga, Mas. Saya lagi nyari gimana. Makanya saya bilang guru saya tadi Pak Arta, gimana saya gue cuma di rumah bangun pagi, buka laptop, audit gue udah nambah, saham gue udah naik. Itu baru sukses, Mas. Kalau gue masih kerja, keluar, belum sukses, Mas. Seperti itu. Ya, tambahnya itu aja. Ada lagi? Nggak apa-apa, Oke, sok. Aku sih nggak pernah hitung-hitung kan mau yang namanya bisa buat sharing-sharing kepada teman-teman. Sok, ayo mau tanya apa atau dari sisi Mas silakan. Tapi kalau dari sisi Mas emang seperti cukup segitu, ya sudah saya ikut. ya, mungkin nanti next bisa kolaborasi lagi Mas ya. Mungkin saya juga Trade Fastpreneur ini jadi pengen misinya itu membangun 1.000 trader dan entrepreneur gitu atau pengusaha. Jadi mungkin nextnya saya bakalan ada apa ya sesi untuk edukasi untuk pengusaha pemula gitu mau terjun. Mungkin Mas Rocky bisa jadi trainernya gitu untuk apa mengisi acara Ayo, tersebut Mas ya. boleh silakan. Kalau tadi saya bilang yang saya pengen sih sebenarnya kayak Mas tawarin gini, sebenarnya kan poinnya gimana kita sama-sama belajar. Saya nggak mau ngajarin, tapi kita sama-sama belajar. Terus yang kedua, kalau udah belajar nih karena saya maaf ya, makanya yang muda-muda kalau udah ngerasa punya tas bagus, Levi, Bu ini, saya bilang lu masih newbie,
mohon maaf aja gitu loh istilahnya. Karena kita nggak bisa tolak ukur sukses dari barang kita punya, Mas. Bener nggak? Yang penting kalau Betul. nanti kedepannya ini saran Mas dari nanti dari follower, komunitas nantinya ini mereka harus bisa sharing. Misalnya gue punya usaha ini, saya punya investasi ini gitu. Tapi benar-benar amanah ya. Karena kunci bisnis Ya. itu cuma jujur, terbuka dan amanah. Istilahnya not tipu-tipu lah seperti itu ya. Gitu. Ya. Jadi nanti Menarik banget. depannya boleh lah mau terserah mau buka lagi sesi tentang bukan lele, ayo mau tentang apa? Karena saya sendiri aja di Kementerian Keuangan tuh ngajar buat purna bakti, Mas. Jadi yang mau pensiun, tapi saya ngajarnya lebih ke mindset sebenarnya. Cuma karena saya dikenalnya di Indonesia ini karena lelenya, ya udah saya ngikutin aja. Kalau saya lebih ke mindset usaha, Mas. Usaha bidang saya. Cara berpikir, Mak, Oke. usaha. Cukup Siap, menarik banget. terjawab Mas, ya, Mas? fundamental startup pengusaha itu kan yang terpenting pertama tuh mindset gitu. Jadi Iya, orang-orang apalagi generasi milenial atau generasi yang sekarang tuh pengen instan gitu, terjun ke usaha, gagal dikit ngeluh, terus coba bisnis-bisnis lain yang lain gitu. Nah, mereka tuh kayak nggak fokus, terus psikologi mereka tuh kayak beda gitu dari zaman misalkan Mas Rocky tuh tahun milenial gitu. Nah, yang sekarang tuh kayak mentalnya masih belum siap gitu, pengen instan tuh. Itu bisa sih Mas nanti kita bikin acara kelas gitu untuk pengusaha-pengusaha yang baru mau terjun gitu. Nah, Mas Rocky itu Mas. bisa bisa mengisi acara itu terkait mindset Ya, atau dan lain-lain bisa bisa diisi gitu, Mas ya. siap. Saya coba ada satu tambahan buat kalau sekarang generasi Gen X ya, bahasa gitu ya. Semalam saya baru diskusi sama ngobrol nih di satu kafe sama anak pengusaha batu bara. Kemudian dia saya bilang lu Gen X. Mohon maaf, tapi ini akan banyak netizen akan menyerang saya. Karena kenapa? Gen X zaman sekarang itu anak-anak maaf lebay. Kenapa saya lebay? Terlalu banyak ngeluh, mau instan itu lebay. Ada masalah, sedih, nggak mau bangkit, jatuh, menyalahkan diri, menyalahkan orang, ya kan? Mentalnya, mohon maaf, lemah, ya, gitu. Coba nih, bukan ini, saya nggak mau takabur ya. Kalau Gen X mengalami tambak lele yang saya bongkar ya, Mas, itu 18 ton ikan saya hanyut tuh, Mas. 18 ton kali aja harga 20-an, ya. Belum Ya. lagi bibit ratusan ribu, hampir sejuta. Berapa duitnya? Mungkin banyak yang lebih besar kalau ngalamin ini. Kalau Gen X udah nangis, ternyalin, oh lele itu begini, lele itu begitu, lele itu begini, gitu kan? Ya kan? Maka saya bilang, Gen sekarang apa Gen X tuh Gen Y ya, bahasanya ya. Saya bilang, jangan lemah lah. Hey, gitu loh. Bangkit, gitu loh. Semua itu ada proses, nggak ada instan, gitu loh. Gitu. Jadi kita harus semangat, kita harus nggak boleh, waduh ini gini, jangan nyalain. Makanya kalau orang mengatakan excuse, orang jadi manusia excuse, ya jangan harap lo sukses. Kebanyakan excuse, gitu. Sebenarnya kita sukses itu diri kita, Mas, bukan mentor. Ya. Ya. Anda mau belajar sama tunduk semua ringin pun, ya, kalau mindsetmu juga lemah, ya lu nggak akan pernah bisa maju, gitu. Ya. Itu Oh, tambahan saya aja. Jadi oke, setuju. untuk generasi baru sekarang, Ya. mungkin kalau ada statement saya menyinggung, tapi saya bilang itu kenyataannya. Harus lebih kalah sama babi kita, kakek-kakek kita, ya, gitu. Fighter, kita harus bisa lebih fighter dari mereka. Seharusnya makin zaman makin fighter, ini makin lemah gitu loh. Saya bilang angkatan sekarang gitu loh, ya. Maunya instan gitu, harus kaya, ya kan. Gimana saya gue santai tidur, gue duit gue datang. Karena ada stepnya, kerja dulu, usaha dulu, belum usaha nih baru usaha dulu, ya kan. Kalau sekarang kalau step ini kerja, dagang, usaha, wira swasta, pengusaha itu udah tinggal, baru investor. Lu baru mulai mau jadi investor, gimana caranya? Ya kan? Ya. Ya kan kalau lo mau ke Bandung ya lo lewat dulu tol dalam kota, lo tol Jor, tol ini nggak mau kan ujuk-ujuk lo udah di Bandung. Nikmatin proses, kena macet, mau ngomong apa? Ya kan? Gitu. Oke, itu buat tambahan aja para newbie fighter. Don't be Oke. lemah lah. Gitu. Oke. Maaf Oke, kalau Mas bahasa Rocky. membuat para netizen.
gitu. Siap, setuju banget. Jadi mungkin generasi sekarang bisa belajar dari generasi-generasi sebelumnya gitu, bisa diambil pelajarannya, bisa kolaborasi juga gitu untuk mengambil pelajaran yang sudah dilalui dengan generasi-generasi sebelumnya. Ini Mas Rocky sudah 1 jam, IG live-nya Apa? mungkin udah patah-patah ya, jadi takut nggak bisa Oke, di-save ya, untuk ininya. Mungkin terakhir nih oke, Mas, untuk closing siap. statement-nya ada tambahan-tambahan lain untuk apa ya? Untuk pengusaha yang mau masuk baru terjun di pemula lah, untuk pemula gitu. Apa sih untuk closing statement-nya mungkin dari Mas Rocky? Oke, closing statement saya adalah sebelum usaha kita cari tahu dulu apa yang kita cocok buat usaha kita. Jangan ikut-ikut ke orang. Kedua, udah tahu pilihan kita usaha apa. Kita belajar terjun. Analisa, ada gagal apa, belajar lagi, analisa lagi, terus. Nah, sampai kita bagaimana menjadi seorang development. Kita bisa kembangkan usaha kita. Jangan mikir development kalau kita belum stabil di bidang usaha. Sorry, di usaha kita. Ya kan? Jangan. Ya, seperti itu. Ya, jadi jangan nih, wah saya udah belum jalan maksimal, tapi saya udah mau menginovasi usaha kita. Jangan, fokus aja dengan usaha kita. Gak usah lihat orang. Ingat, zaman pandemik, pengen cepat, pengen instan, robot trading, ngikut semua, korban semua. Wah, itu karakter Gen X. Saya juga kena sih mas. Bukan karena, tapi saya kecil, karena saya tahu ini ada bermain. Karena saya ngikut jujur aja, karena salah satu orang entertainer yang ngajak saya nggak berani nolak, udah saya ikut cuma berapa ribu dolar, ya udahlah, ya uang sial lah, saya nggak sampai ratusan juta karena saya menghargai orang entertainer ini aja gitu, saya nggak bisa sebutin, ya udah deh, padahal saya udah bilang, nah kita nikmatin proses itu, intinya belajar, analisa, lihat hasil, oh masih kurang, belajar, analisa, terus aja, jangan pernah puas, jangan pernah merasa diri kita udah pintar gitu. Itu pesan saya buat para pemula. Fighting. Oke. Oke? Terima kasih banyak Mas untuk Sama-sama. inspirasinya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari IG Live hari ini. Jadi Thank you. buat teman-teman yang mau terjun jadi pengusaha, mulai aja dulu gitu. Itu kan hashtagnya Tokopedia gitu. Ya, Mulai aja dulu iya. gitu. Jadi jangan banyak apa ya, mikir-mikir kejauhan gitu, takut rugi, terus modalnya dari mana, itu yang apa ya, menghambat teman-teman. Jadi mindsetnya aja dulu dibenerin gitu. Jadi mulai aja dulu, teman-teman bisa belajar, sambil belajar itu eh, bikin apa produk-produk yang baru gitu. Terus cari juga Tes analisanya, pasar. terus cari pasarnya. Itu teman-teman sekarang dunia digital sekarang kan udah banyak ya. Bisa belajar lewat YouTube, atau teman-teman bisa belajar lewat IG Live kayak gini, atau kelas-kelas offline gitu. Nah, Mas Rocky ini bisa nih untuk belajar langsung ke tambak lelenya, itu bisa dihubungi langsung ya Mas ke IG Live, ke Instagram @pitroki Ini ya, aja, ini atau ke admin saya aja. ya, boleh boleh. Nih, nih, Jadi nih kalau mau teman-teman bisa, belajar lele, mau sharing-sharing boleh. Itu nomor teleponnya. Untuk bikin janji ya sama saya teman-teman lewat admin saya. ya, teman-teman bisa langsung WhatsApp di 0813 113 85 111 nih, teman-teman bisa langsung PC ke WhatsApp tersebut. Itu aja Mas dari Oke, saya, mungkin nanti siap. proyekan-proyekan ke depannya kita siapkan Mas ya, untuk Siap. saya pengen sih visi misinya itu untuk UMKM itu lebih naik next level gitu. Jadi jadi Harus. naik derajatnya gitulah. Jadi Indonesia tuh karena UMKM ini produk-produknya kan bagus-bagus Ya, gitu. Nah, saya pengen UMKM kecil ini bisa naik kelas lah. harus Jadi kita siapkan dong. wadahnya, siapkan investornya, siapkan kelasnya, jadi enggak stuck gitu. Misalkan ada UMKM yang bingung nih cari investor, nah kita siapkan untuk investornya seperti itu. Terus ada UMKM yang bingung cari modal di mana sih? Nah, kita bisa pelajari untuk cari di saham gitu. Itu alhamdulillah saya udah punya sertifikasinya, jadi saya juga masih menganalisis lah per laporan keuangan di komen dengan technical analis. Jadi teman-teman bisa belajar lah. Saya juga masih belajar. Nanti Mas Rocky juga masih belajar juga. Mungkin banyak lah teman-teman bisa pelajari nanti di kelas-kelas berikutnya ya Mas ya. Ya, siap. Kita akan buka Oke, sesi selanjutnya mau kayak gimana.
gitu. Siap, Oke? siap. Makasih banyak Mas Sama-sama. atas pelajaran. Jangan lupa follow Trade Invest Trade Investpreneur ya. Ini tempat wadah Ya, buat kita belajar, kumpul para komunitas ya kan. Ya jadikannya sebuah platform Instagram account yang bisa kita kumpul, saling sharing, bisa saling belajar, sama-sama belajar. Di sini nggak ada yang ngajarin, kita sama-sama belajar. Ya bisa cari ngasih-ngasih info seperti itu. Ya. Oke. makasih Mas. Terima kasih banyak Mas Kamal. Oke, sukses semua. Ya, sukses Selamat selalu jaga Mas. salah kata, salah kalimat selama di Ya, live. Oke. ya. Thank you Mas Kamal. Sama-sama. Trade Sukses. Partner. Thank you. Yo, sukses. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.